Dengan ditangkapnya Dadan Hindayana, Sony Sanjaya, dan Lodewijk Pusung ini sangat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Prabowo, bahwa ikan itu busuk dari kepala. Ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Di balik layar, uang rakyat yang seharusnya berubah jadi sepiring nasi, telur, dan susu hangat, justru mereka preteli memborong motor listrik mahal, gawai, hingga televisi layar lebar 75 inch. Mereka sama sekali bukan perampok amatir yang nekat membongkar berangkas negara dengan kasarnya, melainkan kisah satpam dalam yang memegang kunci gerbang utamanya. Mereka dengan santainya mengatur siapa saja yang boleh masuk, lalu diam-diam menyelundupkan yayasan abal-abal milik mereka sendiri sebagai perantara untuk menyedot anggaran harian yang nilainya miliaran rupiah. Lewat permainan rapi inilah mereka bisa duduk manis menerima setoran uang haram, sementara di lapangan, dapur umum justru gulung tikar dan ribuan anak sekolah terlantar kehilangan hak makan gratis mereka. Dalam video kali ini, mari kita membongkar bagaimana cara licik sekaligus tega para petinggi ini dalam menguras habis dana gizi anak-anak kita yang menunggu makan itu setiap hari. Memang ada uang negara itu tidak seperti uang pribadi. Jadi kalau uang pribadi, uang apa saja yang penting bisa dipakai. Kami harus sampaikan bahwa SPPI ini di dalam rancangan. Pihak Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa kasus korupsi ini punya cara main yang cukup rapi, bukan tipe perampokan kas negara yang dilakukan secara kasar atau terang-terangan. Kalau kita bayangkan menggunakan perumpamaan di dunia perampokan, para pelaku ini bukan komplotan penjahat yang datang membawa senjata lalu membongkar berangkas banknya. Kami akan menganalogikan modus mereka ini seperti satpam atau orang dalam yang memegang kunci gerbang utamanya. Mereka tidak pernah menyentuh uangnya secara langsung di awal, melainkan punya kuasa penuh untuk menentukan siapa saja orang luar yang boleh masuk ke dalam bank itu. Dengan memanfaatkan posisi ini, mereka dengan diam-diam memasukkan perusahaan atau yayasan milik mereka sendiri ke dalam sistem agar bisa menyedot uang di dalamnya tanpa memicu kecurigaan. Dan semua ini dimulai ketika program makan bergizi gratis ini bersiap mencari mitra untuk mengelola dapur umum digitalnya. Karena para pelaku memegang kendali penuh atas proses seleksi, mereka dengan mudah mengatur siapa saja yang bisa lolos menjadi mitra. Disinilah taktik penyusupan itu dimulai. Mereka dengan sengaja memasukkan yayasan-yayasan bentukan baru yang di atas kertas terlihat seperti milik orang lain, padahal aslinya masih punya hubungan erat dengan para petinggi lembaga tersebut. Supaya kedok yayasan abal-abal ini tidak ketahuan dan tetap mulus melanggeng, para pelaku mengakali sistem pemeriksaan data di komputer. Yayasan yang aslinya tidak punya modal cukup atau belum siap secara teknis mendadak dibuat terlihat sempurna dan lolos semua ujian administratifnya. Setelah sistem berhasil diakali, yayasan-yayasan peliharaan ini langsung diberi karpet merah berupa akses eksklusif. Mereka ditunjuk langsung untuk mengelola proyek dapur gizi tanpa perlu repot-repot bersaing sehat dengan pihak yang lainnya. Begitu proyek berjalan, dana bantuan dari pemerintah beserta insentif harian yang nilainya mencapai miliaran rupiah mulai mengalir deras. Dengan para penerima manfaat, dengan kepala sekolah, dengan kepala desa. Dia kendaraan. Sayangnya, uang yang seharusnya dipakai penuh untuk memberikan makanan gizi bagi masyarakat justru mampir ke rekening yayasan bentukan mereka. Dari rekening itulah, keuntungan bersih dari operasional dapur disalurkan kembali secara rapi ke kantong para pelaku yang bersembunyi sebagai pemilik bayangan di balik layarnya. Dengan cara halus inilah, anggaran negara terkuras habis oleh orang dalam yang seharusnya menjaga amanah tersebut. Namun untuk melihat detailnya, mari kita mulai dari modus pertama. 400 unit yang tidak sesuai ketentuan dengan adanya markup harga. Dirdik Jampitsus Syarif Sulaiman menjelaskan total kerugian negara dalam markup anggaran pengadaan barang masih dalam proses penghitungan. Ketiga tersangka pun menggunakan sejumlah yayasan yang terafiliasi dengan mereka dalam melakukan proses pengadaan. Dalam program makanan bergizi gratis, keberadaan pusat pengolahan gizi atau yang sering disebut sebagai dapur distribusi punya peran yang sangat penting. Tempat inilah yang bertanggung jawab penuh mulai dari memborong bahan baku, memasak makanan sehat, menjaga kebersihan, sampai mengantarkan kotak makanan ke sekolah-sekolah tujuan.
Karena mengelola dana rakyat dalam jumlah yang sangat besar, memilih siapa yang boleh mengelola dapur ini seharusnya tidak boleh sembarangan. Prosesnya mesti lewat seleksi ketat yang adil, mulai dari pendaftaran terbuka, pemeriksaan langsung ke lapangan untuk melihat kondisi dapur, hingga pengumuman resmi. Namun kenyataan di lapangan justru berbanding terbalik karena adanya kong kali kong dari sistem komputer pendaftaran milik badan pemerintah itu. Memanfaatkan jabatan yang mereka miliki, para pelaku ini sengaja menyusupkan perintah khusus atau titipan langsung ke dalam sistem verifikasi digital. Akibat intervensi dari bos-bos ini, semua aturan main dan standar kelayakan mendadak tidak berlaku lagi. Yayasan-yayasan titipan yang aslinya tidak punya kemampuan apa-apa, dokumennya bermasalah dan tidak punya pekerja, bahkan tidak punya fasilitas memasak, malah sengaja diloloskan begitu saja demi menyingkirkan peserta lain yang jauh lebih siap dan lebih jujur. Jika kita bedah lebih dalam, kecurangan ini terlihat sangat mencolok pada beberapa aturan dasar yang sengaja dilabrak. Dalam kondisi normal, setiap yayasan yang mendaftar wajib hukumnya menunjukkan surat-surat legalitas yang sah, bersih dari konflik kepentingan, dan punya laporan keuangan yang transparan. Sayangnya, bagi yayasan yang punya jalur orang dalam, aturan ini seperti angin lalu. Biarpun dokumen hukum mereka cacat atau tidak lengkap, mereka tetap bisa lolos karena sistem pemeriksaannya sengaja dimatikan atau dilewati begitu saja. Hal yang lebih parah lagi terlihat pada kesiapan teknis dapur itu sendiri. Harusnya pengelola dapur gizi wajib memiliki tempat yang super bersih, alat memasak standar industri yang canggih, dan ruangan pengemasan yang aman agar makanan tidak tercemar bakteri. Namun yayasan-yayasan yang diistimewakan ini jangankan punya peralatan masak yang layak. Beberapa di antaranya bahkan cuma berupa nama di atas kertas tanpa ada wujud fisik dapurnya sama sekali. Masalah tenaga kerja pun tidak luput dari manipulasi. Demi memastikan makanan yang sampai ke anak-anak benar-benar sehat, pengelola wajib menyediakan ahli gizi, koki yang punya sertifikat resmi, dan kurir pengantar yang cukup. Sementara itu, yayasan titipan ini justru sangat kekurangan pekerja. Alih-alih merekrut staf profesional, mereka diam-diam melempar dan mengoper seluruh pekerjaan memasak ini ke pihak ketiga secara tidak resmi. Yang penting urusan mereka beres tanpa mau modal besar. Padahal jika sistem komputer berjalan dengan jujur tanpa campur tangan manusia, yayasan-yayasan yang serba kekurangan ini pasti langsung gugur otomatis di tahap awal penyaringan karena tidak memenuhi syarat apapun. Namun berkat adanya sakti berupa intervensi langsung dari para petinggi lembaga, yayasan abal-abal tersebut bisa langsung menyatakan lolos dalam sekejap mata dan langsung berhak mengelola proyek bernilai fantastis ini. Kejaksaan Agung menemukan bahwa yayasan-yayasan yang berhasil memenangkan proyek besar ini ternyata punya hubungan yang sangat erat dengan 3 nama penting itu, yaitu Dadan Hinayana, Sony Sanjaya, dan Lodewijk Pusung. Dalam penyelidikan kasus seperti ini, hubungan erat atau afiliasi punya banyak maknanya. Mulai dari yang bermain kasar dan terang-terangan sampai yang bermain halus di bawah meja. Intinya, yayasan-yayasan pemenang tersebut sebenarnya disetir oleh lingkaran mereka sendiri, namun dibungkus dengan berbagai cara agar tidak langsung memancing kecurigaan. Terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi. Cara pertama yang paling gampang ditebak adalah lewat kepemilikan langsung. Beberapa yayasan yang diselidiki ternyata sama sekali tidak sungkan untuk mencantumkan nama para pelaku atau bahkan nama anggota keluarga dekat mereka. Dan hal itu langsung di dalam dokumen resmi pendirian yayasan. Dalam akta tersebut, nama-nama mereka tertulis jelas menjabat sebagai pembina atau pengawas, sehingga secara hukum mereka punya kuasa penuh untuk mengatur arah yayasan. Namun ada juga yang bermain lebih rapi dengan menggunakan taktik pinjam nama. Karena tahu nama mereka terlalu mencolok, para pelaku ini sengaja memakai nama orang-orang kepercayaan mereka seperti staf pribadi, ajudan, atau rekan bisnis setianya. Dengan cara ini, sosok asli sang pemilik yayasan jadi tersembunyi. Di atas kertas, lembar kepengurusan formal terlihat bersih dan seolah-olah dikelola oleh pihak luar yang independen. Selain kedua cara tadi, mereka juga memanfaatkan jaringan pertemanan atau kroni di luar lingkungan lembaga pemerintahan. Mereka menunjuk teman dekat di luar kantor atau berpura-pura mengurus dan menjalankan yayasan tersebut. Dan tentu saja, kerjasama ini sama sekali tidak gratis, karena di balik layar mereka sudah membuat kesepakatan rahasia untuk membagi rata keuntungan modal yang didapat dari dana proyek pemerintah tersebut.
Akibat permainan di balik layar ini, terjadilah situasi parah yang membuat fungsi pengawasan menjadi rusak total. Para pelaku memegang dua peran sekaligus yang saling bertolak belakang. Mereka bertindak sebagai pembuat aturan yang menyaring siapa saja yang layak menang, tetapi di saat yang sama, mereka juga menjadi bos rahasia dari yayasan yang menerima uangnya. Situasi ini mirip seperti seorang wasit di pertandingan sepak bola yang merangkap menjadi penyerang di salah satu tim. Dia yang mengatur jalannya pertandingan, dia yang meniup peluit, dan dia pula lah yang mencetak gol ke gawang lawan demi keuntungan pribadinya sendiri. Belum P3K. Jadi anggaran itu belum bisa dikeluarkan untuk mereka karena masih belum P3K. Nah, kami harus mencari sumber anggaran lain. Dan alhamdulillah kami sudah menemukan metodenya. Kemarin itu hilir mudik antara jasa lainnya atau SBML. Mendengar kabar bahwa para pelaku bisa meraup keuntungan sampai miliaran rupiah setiap harinya, mungkin membuat kita membayangkan adegan film di mana mereka membawa karung berisi uang tunai dan berangkas kantor setiap sorenya. Namun kenyataannya jauh lebih rapi dari itu. Uang miliaran tersebut tidak diambil secara fisik, melainkan mengalir secara otomatis seperti mesin pencetak uang hariannya. Hal ini bisa terjadi karena skala program MBG ini memang luar biasa raksasanya, sehingga sedikit saja celah bocor di dalamnya, keuntungan yang dikumpulkan bisa langsung melonjak fantastik. Sebagai gambaran betapa raksasanya proyek ini, pemerintah telah menyiapkan total anggaran yang sangat besar untuk sepanjang tahun 2026, yaitu mencapai 268 triliun rupiah. Target orang yang harus diberi makan pun tidak main-main, yakni lebih dari 58 juta jiwa setiap harinya yang meliputi anak sekolah, balita, ibu hamil, ibu menyusui, para santri di pesantren, hingga para gurunya. Satu hari setiap bulannya. Ya, hingga 30 Desember. Dan untuk mengurus makanan sebanyak itu, ada sekitar 30.231 unit dapur aktif yang bergerak di lapangan. Bahkan catatan hingga bulan April 2026 ini menunjukkan bahwa dana yang sudah digelontorkan dan berputar di masyarakat sudah menyentuh angka 75 triliun rupiah. Disinilah titik licik sekaligus curang dari para pelaku mulai berjalan. Ketika yayasan-yayasan abal-abal milik mereka berhasil menguasai izin pengelolaan dapur umum di wilayah-wilayah yang padat dan strategis, mereka otomatis memonopoli perputaran uang dan bantuan dari pemerintah tersebut. Dan perlu dipahami bahwa dalam setiap porsi makanan yang dimasak dan dibagikan, pemerintah sudah menjamin adanya komponen biaya operasional, jasa masak, hingga persentase keuntungan bersih untuk pihak pengelola dapur. Penyediaan makan bergizi bagi siswa, balita, ibu hamil, menyusui serta guru. Dan jika dilihat per kotak makanan, keuntungan yang diambil mungkin terasa kecil dan wajar. Namun karena jumlah makanan yang harus disalurkan setiap hari mencapai jutaan porsi di bawah kendali jaringan yayasan mereka, keuntungan yang kecil tadi langsung berlipat ganda secara luar biasanya. Uang receh dari porsi makanan itu terus berkumpul setiap detik dan menjelma menjadi aliran dana miliaran rupiah yang setiap hari masuk ke rekening bank para pelaku tanpa henti. Mereka cukup duduk manis dan membiarkan sistem raksasa ini bekerja mengirimkan uang haram langsung ke kantong-kantong mereka. Sudah mulai keseriusan saya bahwa BGN tidak menjual, tidak memberikan tarif kepada setiap proses verifikasi atau pengajuan titik SPPG. Jadi tidak ada biayanya. Oleh karena itu 100%. Penyelidikan dari Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa keserakahan para petinggi lembaga gizi ini tidak berhenti di urusan kelayakan dapur saja. Mereka juga turun ke lapisan kedua dengan menekan anak buah mereka sendiri yang bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen proyek. Para pejabat ini dipaksa untuk menyusun rencana belanja barang dan jasa yang sama sekali tidak masuk akal. Bukannya melihat apa yang benar-benar dibutuhkan oleh anak-anak di lapangan. Rencana belanja itu justru sengaja disesuaikan demi menguntungkan perusahaan-perusahaan milik kroni mereka sendiri. Alhasil, uang rakyat yang bersumber dari APBN yang seharusnya dibelikan susu, telur, dan makanan sehat malah amblas untuk membiayai pengadaan barang-barang mewah. Barang yang tidak ada gunanya untuk operasional, bahkan barang gaib alias fiktif. Kontroversi tentang pengadaan barang di Badan Gizi Nasional selama kepemimpinan Dadan Hidayana juga disoroti pemirsa. Apa saja? Kita simak berikut ini. Salah satu belanjaan yang paling geleng-geleng kepala adalah pengadaan motor listrik. Bayangkan, mereka memesan sebanyak 21.801 unit motor listrik dengan total anggaran yang luar biasa fantastis, yaitu mencapai 1 triliun rupiah. Jika kita hitung secara kasarnya, 1 unit motor listrik dibebankan ke kas negara dengan harga rata-rata sekitar 45,8 juta rupiah, dan angka ini jelas jauh melampaui harga pasar motor listrik standar di Indonesia. Selain harganya yang digelembungkan habis-habisan, pengadaan ini sama sekali tidak penting dan tidak nyambung dengan prioritas distribusi makanan segar.
Kelakuan aneh ini berlanjut pada pengadaan komputer tablet yang jumlahnya mencapai lebih dari 31.000 unit. Anggaran untuk tablet ini sengaja dibuat mahal di luar batas wajar. Padahal spesifikasi teknisnya sama sekali tidak mendukung atau membantu operasional di dapur umum secara langsung. Nasional berharga lebih dari 40 juta rupiah per unit dibeli. Berjumlah 20. Tidak berhenti di sana, mereka juga nekat memasukkan anggaran untuk membeli 5.400 unit televisi layar lebar ukuran 75 inch. Proyek TV mewah ini menelan dana negara sekitar 75 miliar rupiah. Tentu saja kita semua bingung untuk apa TV sebesar itu di tempat pengelolaan gizi. Jelas sekali barang mewah ini dipaksakan masuk ke dalam rencana belanja tanpa ada urgensi atau fungsi nyata di lapangan. Dan puncak dari semua ini adalah pengadaan 32.000 pasang sepatu, dan ini bisa dibilang sebagai proyek yang paling parah karena statusnya merupakan pengadaan fiktif alias siluman. Barangnya tidak tahu entah di mana, namun anggarannya tetap dicairkan. Tindakan ini jelas-jelas melanggar peruntukan utama anggaran yang seharusnya wajib dialokasikan untuk urusan kesehatan dan pemenuhan gizi anak-anak sekolah selaku penerima manfaat utama. Lewat cara inilah dana gizi anak-anak habis dipreteli untuk kepentingan kantong pribadi mereka. Jampitsus mengenakan rompi tahanan. Direktur Penyidikan Jampitsus Syarif Sulaiman mengatakan ketiga tersangka melakukan markup terhadap pengadaan barang di program makan bergizi gratis. Syarif menyebut pengadaan barang-barang yang markup. Imbas buruk dari permainan kotor dalam proyek ini akhirnya benar-benar memakan korban nyata di lapangan. Contoh yang paling jelas terjadi ketika dapur pengelola MBG di kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan mendadak berhenti beroperasi total sekitar bulan Maret hingga April 2025 lalu. Masalah ini mencuat ke publik setelah pengelola dapur asli yang sehari-hari memasak di lapangan, yaitu pihak catering lokal bernama Ira Mesra, nekat melaporkan Yayasan Media Berkat Nusantara atau MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan. Yayasan MBN ini adalah pihak yang memegang izin resmi sebagai kepala unit dapur di wilayah Pancoran. Laporan polisi tersebut dibuat karena pihak yayasan diduga kuat mengangkangi dan menggelapkan dana operasional dapur yang nilainya sangat besar, yaitu mencapai Rp975.375.000. Padahal pihak catering lokal Ira Mesra sudah bekerja keras memeras keringat untuk memasak dan membagikan sebanyak 65.025 porsi makanan sepanjang bulan Februari sampai Maret 2025. Sayangnya, seluruh modal yang sudah mereka keluarkan untuk membeli bahan baku harian, biaya produksi dapur, hingga upah para pekerja tidak kunjung dibayarkan oleh Yayasan MBN yang memegang kendali penuh atas anggaran dari pusat itu. Kuasa hukum Ira Mesra, Dana Harli, membeberkan cerita yang cukup miris. Saat diperiksa di kantor polisi, pihak yayasan sempat berjanji akan membayar dan memberikan jaminan pembayaran berupa biliet giro. Sialnya, jaminan tersebut ternyata kosong alias tidak ada uangnya, dan setelah itu, manajemen yayasan malah menghilang bak di telan bumi tanpa kabar sama sekali. Pihak yayasan memberitahu saya bahwa akan menyerahkan biliet giro untuk pembayaran Ira Mesra. Di sisi lainnya, penasihat hukum dari Yayasan MBN yaitu Tommy T. Erza Simanjuntak dan Niko Hermawan Sipayung punya alasan sendiri untuk membela kliennya. Mereka berdalih bahwa penahanan uang itu sengaja dilakukan karena kualitas makanan yang dimasak oleh mitra catering dinilai buruk dan tidak memenuhi standar gizi yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun terlepas dari alasan tersebut, buntut dari macetnya pembayaran ini membuat dapur gizi di Kalibata gulung tikar. Akibatnya pun sangat fatal, karena ribuan anak di sekolah di kawasan tersebut langsung menjadi korban yang paling dirugikan karena kehilangan hak mereka untuk mendapatkan jatah makanan bergizi gratis. Kasus di Kalibata ini otomatis membongkar adanya kelemahan yang sangat fatal dalam sistem penyaluran uang negara untuk program gizi ini. Jika mengacu pada aturan resmi dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021, uang bantuan dari pemerintah itu wajib hukumnya ditransfer langsung dari rekening kas negara kepada rekening penerima manfaat akhir seperti pihak sekolah atau komite yang benar-benar memegang dapur fisik. Namun kenyataannya, aturan ini ditabrak begitu saja, anggaran justru dikirim ke pihak luar, yaitu masuk ke rekening virtual account milik Yayasan MBN selaku perantara. Kehadiran yayasan perantara inilah yang menjadi celah empuk bagi para pelaku, karena uang negara jadi mampir dan dikuasai oleh mereka terlebih dahulu sebelum sampai ke tangan orang yang benar-benar memasak. Kondisi ini diperparah dengan adanya laporan dari berbagai daerah lain yang menunjukkan adanya pemaksaan dari oknum pusat. Pengelola dapur di lapangan kabarnya diwajibkan untuk membeli peralatan masak dari yayasan mitra tertentu yang sudah ditunjuk oleh lembaga pusat, yang akhirnya membuat modal awal pembuatan dapur menjadi membengkak tidak wajar. Melihat parahnya modus kelaparan terstruktur ini, Kejaksaan Agung sampai saat ini masih terus bergerak melakukan pemeriksaan mendalam terhadap puluhan yayasan lain di seluruh Indonesia. Yayasan-yayasan tersebut diduga kuat menggunakan cara curang yang sama untuk mendapatkan izin operasi
operasional dapur tanpa memenuhi syarat kelayakan dasar. Pihak kejaksaan sengaja belum mengumumkan nama-nama yayasan nakal ini secara utuh karena penyidik masih sibuk melacak kemana saja aliran uang haram tersebut dicuci setelah uang itu keluar dari rekening yayasan perantara mereka.